Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Podcast kali ini saya ditemani oleh cowok ganteng-ganteng. Yang pertama ini Mas Derian Uzu, ya. Mas Ardian, nama kerennya. Ini Mas Fauril Jida, ya. Kita akan mengupas pengalaman mereka, karir mereka, seleksi mereka di Timnas U16. Oke, ikuti saja podcast hari ini SMP 4 Cilacap. Move like the sunlight, darkness can't hold you here. Hold and right, push through the atmosphere. This is your dawn, this is your break. Move like the Halo guys, kita sudah ditemani dua jagoan-jagoan saya ini, yaitu Mas Ardian dan Mas Fauril. Pada kali ini saya akan bertanya-tanya, mengulik karir mereka, prestasi mereka, dan bagaimana kemarin sudah seleksi Timnas U16. Kita awali dengan Mas Ardian. Mas Ardian, bagaimana sih awal karir atau main bola pertama itu kelas berapa? Awal karir saya kelas 3, saya main bola di SSB Wijaya Kusuma. Wijaya Kusuma yang waktu itu Pak Joko ya, Pak Joko Kumis ya. Iya. Terus di SD, terus ikut Popda SD ya? Ikut. Ya, di tahun berapa itu? Tahun 2016, 2017 itu saya ikut Popda pertama kali. Ya, oke. Berarti itu pernah menyumbangkan juara 3 tingkat kabupaten kalau nggak salah waktu itu ya? Iya. Ya. Terus bagaimana sih kesannya di SSB? Main bola itu senang nggak? Senang. Ya, senang hobi. Tapi ya sering dimarahin gurunya karena sering tidak masuk sekolah ya. Iya. Ya, tapi nggak apa-apa itu karena prestasi. Toh itu juga membawa nama baik sekolah kan waktu SD. Nah, terus di SD itu sempat ikut karisidenan ya? Iya, ikut karisidenan di Banyumas. Di Banyumas ya. Terus bergabung di SMP 4 ya? Bergabung di SMP 4. Oke, saya stop dulu pertanyaan, kita beralih ke si paling ganteng yang berkumis ini, Mas Fauril Jida. Mas Fauril Jida awal karirnya di mana, Mas? Di SSB PSN Nelayan. Nelayan ya? Iya. Waktu itu kelas berapa? Atau masih bayi atau udah Kelas sudah 3 SD. Oh, 3 sama berarti kelas SD. Ikut Popda ya? Iya, ikut. Itu ikut mana itu Popdanya? Cilacap Selatan. Oh, berarti dulu pernah musuhan ini berdua ya? Iya. Tapi aku pertama kali ikut Dabin Voli, Pak. Dabin Voli. Oh, pernah voli ya? Iya, voli. Terus itu ganti ke karir sepak bola sama Pak Satiman. Pak Satiman waktu itu ya. Tapi di voli nggak begitu cemerlang ya, nggak begitu bagus terus atau juara juga di voli? Juara, Pak, juara 2 alhamdulillah. Oh, juara 2 ya, di Davin ya. Terus pindah ke sepak bola. Dan sepak bola akhirnya bisa menjuarai Dabin ya. Terus lanjut ke Popda. Juara 2. Juara 2. Ya. Finalnya sama Cilacap Utara atau mana itu? Kroya. Oh, emang Kroya ya. Tapi waktu Popda itu saya cuma bisa bertanding melawan mana itu ya? Mana? Enggak sampai akhir ya? Enggak sampai akhir. Karena apa itu? Karena saya dipinjam buat Danon. Oh, Danon. Ya. Aqua ya waktu itu ya. Danon. Oh, bagus sekali. Terus ini dulu musuh ya? Ya, musuh kalau nggak salah di perempatan final waktu itu musuh ya. Ramai sekali. Nah, setelah itu bergabung di SMP 4. Iya. Iya, di SMP 4 kan ada pembinaan tiap pagi ya. Seminggu 3 kali jam 6 sampai jam 6.45 ya. Nah, waktu pembinaan itu sering ada kata-kata yang nggak enak nggak, misalnya bau masuk kelas, bau dan sebagainya gitu. Nggak ada ya, semuanya support ya. Iya. Karena rapi-rapi semua sih ya, kecuali nggak mandi ya bau ya. Setelah itu di SMP 4 pembinaan, dan apa sih yang sudah dipersembahkan di SMP 4, Mas Ardian? Kita di SMP 4 pernah menjuarai 5 medali. 5 medali atau 5 piala ya? 5 piala. Ya. Apa itu, Mas? Yang pertama juara Liga Pelajar. Ya. Tingkat kabupaten. Juara Liga Pelajar juara 1 juga tingkat kabupaten. Ya.
satu lagi juga juara Liga Pelajar, dan 2 itu Gala Siswa tingkat kabupaten. Oke banget guys, pialane ge. Oh, saya ini Fauril ya. Kalau Mas Fauril sama satu tim Sama, nih. iya satu tim. Oh, berarti Sama dia. Liga Pelajar itu hat-trick ya, 3 tahun berturut-turut ya, Iya. tidak tergeser ya. Misal kalau nggak ada COVID mungkin juara lagi ya. Iya Pak. Terus Gala Siswa juga kemarin sempat kalian berdua sempat ke Semarang ya. Iya. Walaupun kalau nggak salah sampai 8 besar saja ya. Heeh. Ya kita harus akui karena sana juga bagus-bagus, pembinaannya bagus-bagus. Tapi itu tidak mematahkan arang. Terus berikutnya dengar-dengar kemarin kalian masuk Suratin PSCS ya? Iya Pak, alhamdulillah. Alhamdulillah. Fauril gimana ceritanya itu? Ya waktu suratin PSS itu saya pertama latihan di SSB Spartan. Iya. Terus ada Mas Topik ke Spartan buat Iya. katanya bilang ke Mas Doni, Mas itu for real free nggak buat ikut seleksi suratin? Suratin Ya, ya. terus Om Doni manggil aku, Ya. bisa nggak real buat seleksi suratin? Terus Iya. aku jawab bisa Om. Iya. Ya udah. Terus seleksi waktu Terus itu seleksi ya di Terus? Wijaya Kusuma. di Wijaya Kusuma. Terus lolos. Lolos alhamdulillah. Alhamdulillah. Kalau Mas Ardian dari mana itu? Sama Sama. Waktu Mas Taufik juga bilang sama bapak apalah. sama bapaknya Mas Iya, Ardian sama ya. bapak. Pak Trisno ya? Iya Pak. Iya. Aku suruh ikut seleksi itu tim itu Suratin U13. Terus 13 ya. Seleksinya ketat nggak Mas? Banyak nggak waktu itu? Banyak, Banyak, Pak. alhamdulillah. Oh, ya. Pak. Di Mercy. Dari Messi juga Iya, ya. si Dari SMP 4 juga banyak ya. Dari SMP 4 siapa aja? Fauril, Mas Ardian, terus Angga. Mas Angga, Mas Tito. Mas Dito. Iya. 4 itu ya? Iya betul. Oh, SMP 4 itu gudangnya pemain olahraga ya. Pemain sepak bola ya. Tidak sepak bola cabang yang lain juga akeh guys, tenang aja. Stok banyak. Ya. Ya, berikutnya kalian di Suratin gimana kesannya? Seneng bertanding kan lawan kabupaten dengan kabupaten yang lain ya, Iya, Suratin ya. senang, Pak. Pengalaman apa yang kira-kira menarik? Ya, Lawannya bagaimana? Besar-besar, Iya, medeni, apa pada berdua lireng ya. ya besar-besar. Iya. Tapi mental para pemain Suratin kemarin kuat-kuat Pak. Kuat-kuat, Jadi bagus. berani buat melawan yang besar-besar gitu Pak. Berani ya. Iya. Mas Ardian pengalamannya apa Mas Ardian? Bangga bisa mewakili Cilacap untuk Cilacap. Suratin. Suratin ya. Iya. Alhamdulillah. Ya. Dengar-dengar ini yang berikutnya. Kemarin yang menarik U16 guys, U16 timnas, timnas ya. Mas Ardian sempat dipanggil ya tingkat provinsi ya, Provinsi. Iya. mewakili Kabupaten Cilacap. Cilacap. Berapa orang ini waktu itu? 3 orang. 3 orang. Iya. Dari berapa puluh SSB guys, ya berapa puluh pemain yang seleksi 3 orang tok ya. Sehebat maning telu lorone SMP papat ya. Mas Ardian kemarin di sana apa sih yang jadi kendala atau senangnya apa? Senangnya saja lah sekarang senangnya. Target untuk lolos itu ya Berat ya? berat. Berapa pesertanya berapa sih? 20 20 lebih ya? Yang mohon maaf yang di provinsi ya di provinsi 23 23 provinsi. 23 provinsi yang hadir ya, walaupun 35 kalau nggak salah Jateng ya. 23 itu berapa orang? 800-an atau 900-an ada? Enggak ada berapa. Iya, tapi banyak ya, Iya banyak. banyak. Terus di sana posisinya apa sih Mas Ardian? Gelandang Gelandang, berat ya gelandang ya. berat. Sana Saingannya saingannya banyak. ketat ya. Terus kira-kira hal yang menarik di seleksi itu apa? Yang bisa diambil untuk Mas Ardian? Pengalaman. Pengalamannya. Pengalaman. Apa itu pengalaman bertanding atau Iya. pengalamannya sana bagus-bagus ya? Bagus. Anak-anak akademi banyak ya? Iya, diklat. Diklat ya, oke. Kalau Mas Fauril ini kita main nggak urusan gitu ya, mau gede mau cilik wajar bah ya. Ya, Mas Fauril apa kira-kira yang jadi pengalaman menarik? Ya alhamdulillahnya bisa ikut seleksi timnas Mhm. yang di provinsi. Terus provinsi itu striker banyak Mas waktu itu? Banyak Pak. Banyak. Iya, Sempat cetak gol? sempat tapi offset. Oh, itu nggak cetak gol namanya itu. Banyak kan dari striker yang banyak dan persaingan dan sebagainya. Hal apa yang menarik? Sangat menarik. Yakin Nyongki lolos Nyongki. Apa yang kira-kira meyakinkan Mas Fauril dalam motivasi itu lolos Nyongki lolos? Ya, aku cuma butuh semangat aja Pak. Semangat ya. Iya. Sama mental yang kuat. Mental yang kuat Iya. ya.
Terus ini berbeda nasib ya, Mas Ardian terhenti di provinsi ya, terus Mas Fauril terus ke nasional. nasional. Berapa temannya sih nasional? Kemarin 170 orang Pak. 117 gelombang pertama. Yang gelombang pertama 30, 30 ya. gelombang 2 30, 30 ya. gelombang 3 30, 4 30 semua Pak sampai 5. Sampai 5 ya. Iya, Pak. Itu dari semua provinsi ya? Iya. Oh, hebat dari provinsi. Terus dari Jawa Tengah berapa sih Mas? Cuma 6. 6? Iya. Wah 6 luar biasa. Nah dari 6 itu kan nggak tahu ya dari mana kabupaten mana udah Iya. sebagainya. Enggak tahu Pak. Nggak tahu ya. Berangkatnya sendiri-sendiri soalnya. Iya. Nah ini bagaimana perasaan sih ketika tahu pengumumannya lolos di tingkat nasional? Perasaannya bagaimana Mas? Seneng banget Pak. Pertama yang diberitahu siapa? Pertama Dengar kan? Polri lolos. Siapa yang diberitahu? Orang tuanya atau siapa? orang tua Pak. Orang tua. Yang pertama Ya itu dengar dari siapa itu? Pengumumannya itu? dari teman Anjas. Dari Bilang Anjas. kayak gini ya. Ya. Ril, Pak lolos apa? Ini dalam. Terus ada suratnya. Ada suratnya. Nama aku di situ alhamdulillah. Iya. Terus Walaupun suratnya katanya bukan Pauril itu ya. Iya. Oh. Ada salah ketik tapi Pauril. Iya. Tapi bener ya di Jakarta Iya, bener ya. bener. Iya. Terus ya Terus juga dari Mas Tian dari Banyumas Banyumas ya. bilang juga ke aku, Ya. Ril, kamu lolos apa? Iya Mas, alhamdulillah gitu. Oh ya. Terus orang tua gimana? Reaksinya orang tua gimana waktu diberitahu itu? Langsung seneng Pak. Mak, lolos ki, mak, mak. Terus bapak atau ibu yang waktu pertama diberitahu? Pertama ibu, habis itu bapak. Bapak ya. Setelah lolos ya jelas ya kami dari pihak sekolah pun support ya kemarin Iya, support ya. Terus pelatih juga support ya. Syukur Pak. Baik apa klub awal sampai klub yang terakhir ya. Klub yang terakhir mana Mas? GSP. GSP ya. Pak Sugeng kalau nggak Iya, salah Pak ya Sugeng. Pak Sugeng ya. Setelah lolos itu berangkat ke Jakarta. Iya. Nah, waktu berangkat ke Jakarta itu apa sih yang disiapkan? Persyaratan apa sih yang disiapkan? Kakak, terus akte, sama hasil tes swab PCR. oh, PCR ya. Iya. Takut nggak di PCR itu? Enggak Pak. Hah? Enggak. Enak nggak dulu? Soko-soko ya? Ya, kering Pak. Oh, kering ini. Di mana PCR-nya kemarin? Yang Di rumah sakit gitu ya? Iya, mana di rumah itu? sakit. Ya. Setelah lolos dan sebagainya, terus perjalanan ke Jakarta gitu. ya Oke, wong pesisir ning Jakarta ki. Wo, main temen ge, pesisir pinggir laut. Nama mana namanya? Rumahnya? Kelapa 5. Kelapa Lima. Oke, main banget ki, main. Terus naik bis, Kereta. pesawat, kereta. Iya. Baru pertama kali naik kereta. 2 kali Pak. Oh, 2 kali. Bolak-balik. Oh, bolak-balik. Berarti baru sekali itu namanya. Ya naik kereta terus di sana nginep di mana dan sebagainya, diceritain biar teman-teman pada tahu ini Mas. Waktu kemarin sih nginep di hotel Ibis Sleepy Jakarta. Itu bintang berapa itu Mas? 4 kalau nggak 3. 3. Bagus ya Mas ya. Bagus Pak. Oh, bagus. Bisa pakai kartu Pak. Oh, pakai kartu. Itu kira-kira kemarin kekunci gak itu kartunya nanti mau kunci jeglek gitu kekunci? Enggak, Pak, enggak. Oh enggak. Berarti Lalu Pak. wis rada kota, guys. Ora kekunci. Kuncine kartu kuncine nggih. Waktu pakai hand sanitizer pakai yang kayak gini doang loh Pak. Sensor. Iya, aku dipencet-pencet kayak gini. Soalnya nggak tahu Pak. Oh, enggak tahu itu. Jadi handset harusnya sensor aja Iya. keluar sendiri Iya, gitu. tapi aku mencet-mencet atasnya itu kayak gini. Ada yang tertawain enggak gitu? Jangan sini nih Mas. Oh, jangan. Gini aja gitu. Oh. Oke, terus setelah itu masuk kamar ya. Iya, masuk Itu di kamar. hari Rabu ya kalau nggak Iya, salah. Rabu. Atau Kamis ya? Tanggal Selasa masih masuk Rabu ya, Iya, Rabu Rabu, ya. Pak. Terus setelah itu kamu istirahat di hotel. Iya, di hotel. Perasaannya gimana sih masuk hotel? Enak bu, spring Enak bed. Pak, iya Pak. Terus makannya gimana? Sahur dan bukanya? Sahur Pak, juga ketat banget Pak. Katanya gimana? Ceritain. Ya, kalau misalnya sahurnya jam 3.30 ya harus jam 3.30 harus di situ, nggak boleh 1 menit atau lebih itu Berkurang ya atau terlambat itu? Ya? terlambat ya Pak. Kalau terlambat denda Pak. Denda berapa itu? 50 Pak. Oh 50.000. Oh denda berarti? Iya Pak. Oh denda ya. 1 menit doang, terus 1 menit. 1 menit 50. Iya, 5 menit 250. iya Pak. Ya 1 menit tong ya. Juga itu ya, kalau makan nggak boleh dualan loh Pak.
Maksudnya gimana? Cuma oleh doang kayak gini. Iya, harus. Udah harus ntar sabar nunggu instruksi dulu dari Coach Bima. Oh gitu ya. Iya. Oh, semua diatur disiplin ya. Oh, disiplin. Itu sahur terus buka juga sama. Buka sama. Nah, sekarang seleksinya bagaimana Mas? Di mana itu seleksinya? Di Kompleks Senayan, Jakarta. Oke, rumputnya sih paling main, guys. Ya rumputnya beda karo nih dewek, Guys. Enak ya rumputnya? Enak Pak. Nggak ada yang bola itu nggak ada berhenti ya, leader tuh ya. Iya. Kayak sintetis Pak. Paling estetis ya. Iya. Oke, main banget rumputnya. Ini mesti sepatunya juga larang ki ya, mesti sepatu. Enggak Pak. Terus di sana kamu bermain. Dan Iya. pertama berapa lawan berapa? 11 lawan 11 11 atau lawan 11. 11 lawan 11 Ya, habis itu penggantinya cuma 8 lah. 8 Iya. ya. Bergantian terus menerus. Heeh. Berarti yang seleksi bagus-bagus Mas. Bagus-bagus Pak. Nasional guys. Iya. Ada dari Bali, Bali terus ya, Papua, Papua. banyak lah Pak. Iya, Se-Indonesia. se-Indonesia. Iya. Oh, berarti ngotot semua ya Mas. Iya, Pak. Ngotot semua. Terus di sana itu hal yang menarik apa sih Mas? Main bolanya? Nyetak gol atau Nyetak gol Pak ya. nyetak gol kemarin? Iya. Iya, alhamdulillah. Kemarin juga saya lihat beberapa postingan dari PSSI ya, Iya. IG-nya PSSI itu ada wajahnya Pauril Iya. Ge, keren banget Ge, tapi kan nasional ya. Alhamdulillah ya. Jadi SMP 4 bangga punya jagoan-jagoan ini guys, ya bangga sekali ya. Hitam nggak apa-apa tapi banyak yang nanti. Ya. Terus di sana cetak gol dan Cetak gol, sebagainya. iya. Hanya sekali Sekali, itu Pak. sekali saja. Iya. Terus ada pengarahannya di sana, terus balik hotel lagi gitu. Iya balik hotel. Ya. Dan paling senangnya bisa naik bis Indonesia Pak. Oh, timnas. Iya. Wih, mantep. Yang ada Garuda ya. Iya, Pak. Ya. Oke, alhamdulillah ada itu. Itu pengalaman yang berharga, jadi motivasi Mas Auril. Terus kelanjutannya ini nunggu atau bagaimana ini? Yang tunggu Pak habis lebaran. Habis lebaran. Iya. Nanti ada pengumuman dari Ada. 5 gelombang itu ya. Iya. Oke. Mas Auril, Mas Ardian kan sudah meniti karir dari awal. Mas Ardian juga sempat seleksi timnas U16 sudah merasakan. Mas Auril alhamdulillah diberi kesempatan yang lebih Iya, Pak. ya sampai Alhamdulillah. Jakarta. Nah, terakhir atau closing statementnya untuk teman-teman ya pecinta bola atau teman-teman yang ada di SSB atau di klub, mungkin ada pesan dari Mas Ardian. Pesannya untuk para pemain muda terutama harus semangat, bekerja keras, keberhasilan tidak akan sia-sia. Ya, artinya dengan proses ya Mas ya. Proses. Iya. Oke guys, berikutnya dari Mas Fauril. Mas Fauril, pesan buat teman-teman. Ya untuk anak-anak sepak bola atau SSB Cilacap lah harus semangat, nggak boleh malas latihan, Ya, harus disiplin juga. disiplin ya. Iya. Disiplin ya. Nih, contoh ini salah satu contoh, semoga karir mereka bagus, persepak bolaan Cilacap juga bagus. Suatu saat atau mungkin mengawali Mas Fauril, dulu pernah Mas Widodo C Putra itu juga timnas, Mas Jimmy, Om Yesi kan timnas semua itu. Yang sekarang mungkin nanti Insya Allah Mas Fauril dan teman-teman yang lain banyak yang pakai baju merah ada Garudanya guys ya. Oke, berikutnya pesan-pesan untuk teman-teman SMP Negeri 4 Cilacap ya, berkenaan dengan ujian. Sekarang ujian jangan bal-balan, bal-balan ya bisa tapi ujian juga utama. Oke, dari Mas Fauril, pesan untuk teman-teman siswa SMP Negeri 4 Cilacap. Ya kalau lagi ujian itu harus fokus ujian Pak. Ya, fokus ujian ya. Kalau lagi misalnya lagi latihan, lagi apa ya harus fokus latihan. Bisa bagi waktu. Bisa bagi waktu Pak. Ya, bisa bagi waktu ya. Iya, Ya. mana Mas, latihan itu. ya, Mas Ardian. Untuk teman-teman SMP 4 ya, rajin belajar, fokus atau apa? Silakan berpesan sama teman-teman ya. Kalau ujian ya belajar itu nomor Belajar, satu, belajar ya. Urusan lain nanti. Nomor 1 pokoknya sekolah ya. Sekolah belajar. Sekolah ya. Oke, teman-teman dimanapun berada, itulah bincang-bincang kami bersama dua jagoan SMP 4, Mas Ardian dan Mas Fauril. Semoga ini menjadi inspirasi, motivasi untuk mengejar karir, mencapai masa depan yang lebih baik.
Sekian, Landung Baskoro, SP4 TV. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.